itu apakah perbedaan kebudayaan masyarakat dengan penyangga dengan kemitraan konservasi, padahal sama-sama kebudayaan masyarakat. Baik, terima kasih Pak Badliansah. Mungkin secara singkat menjelaskan terkait pemberdayaan di desa penyangga dengan kemitraan konservasi. Pertama, lokasi ya. Kalau kemitraan konservasi itu merupakan kerjasama dengan antara masyarakat dengan pengelola kawasan konservasi. Lokasinya tentu kalau di kemitraan konservasi itu berada di dalam kawasan, entah itu blok tradisional maupun blok rehabilitasi. Kemitraan konservasi sendiri kan terbagi dua, yaitu kemitraan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan kemitraan konservasi dalam rangka pemulihan ekosistem, yang mana itu ada blok rehabilitasi untuk pemulihan ekosistem dan blok tradisional untuk pemberdayaan masyarakat dalam hal pemberian akses, baik itu untuk pemungutan HBK, terus pemanfaatan tradisional dan lain sebagainya. Nah, sedangkan pembinaan di daerah penyangga ini lokasinya di desa penyangga sendiri itu sendiri, tidak berada di luar kawasan. Nah, tujuannya kita untuk mengurangi interaksi masyarakat yang berada di desa penyangga terhadap kawasan konservasi itu sendiri, sehingga mereka lebih mengembangkan potensi yang ada di desa mereka tanpa ketergantungan lagi dengan kawasan tersebut. Nah, sedangkan kemitraan konservasi itu sendiri itu kan legalitas masyarakat untuk bisa memanfaatkan akses berupa tadi ya pemungutan HBK maupun melalui terlibat dalam kegiatan pemulihan ekosistem. Itu sih mungkin secara singkat Pak Badliansah. Terkait tujuan penelitian poin 3. Bagaimana Anda menggambarkan hubungan dan koordinasi antara pemerintah, lembaga dan pemerintah dan masyarakat dalam pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di desa penyangga kawasan tersebut? Baik, terima kasih Pak Badliansah. Tentunya hubungan ada fungsi masing-masing ya antara hubungan antara pemerintah, dalam hal ini mungkin pemerintah kecamatan dan pemerintah desa maupun pengelola itu sendiri, yaitu dalam hal ini BKSDA Kalsel, kemudian lembaga non pemerintah dan masyarakat. Lembaga pemerintah itu mungkin lebih fokus terhadap mendorong partisipasi masyarakat di daerah penyangga melalui informasi, pengambilan keputusan, dan kelembagaan. Kemudian lembaga non pemerintah itu bisa pihak swasta maupun organisasi masyarakat, bisa juga dari akademisi dan sektor swasta yang terlibat dalam mendukung untuk kegiatan pembinaan di desa penyangga. Masyarakat di desa penyangga sendiri peranannya mungkin nanti melalui kelompok binaan yang dibentuk oleh BKSDA Kalsel, sehingga nanti akan digali terkait apa saja sih yang terutama terkait usaha ekonomi produktif yang mereka kembangkan yang telah dibina oleh BKSDA Kalsel sendiri. Nanti akan dibikin skema peran masing-masing dalam bentuk skema. Nanti hasilnya kita nantilah pada saat hasil mungkin ini kan masih hanya proposal itu saja Pak. Ya, kasih Bapak. Satu lagi, hanya koreksi Bapak Ahmad Taudian untuk penulisan di daftar tabel antara nomor sama judulnya nggak sinkron dengan aktual Pak. Daftar tabel. Dua jenis daftar tabel, halaman isi 18, aktualnya 19 gitu. Oh ya, terima kasih. Habis itu untuk di Bapak kan di sini gambar 4, berarti otomatis kan ada tabel gambar. Halaman 21 gambar 4 diagram SWOT. Siap, terima kasih koreksinya Pak. Di daftar gambarnya nggak ada. Gimana? Nomor 3 SWOT itu di halaman 20
saya minta tolong perbaiki garis-garisnya itu ya proporsi. Siap, terima kasih Terima kasih. masukan dan koreksinya Pak Panjasa. Mungkin Baik, terima kasih. Masih ada kan dari audiens? datang. Siapa tahu udah punya catatan gitu. Belum ada. Baik. Oke. Terima kasih pada saat ini. Kita ke dosen doa. Ada Pak Adis juga, Pak Adis. Silakan Pak Adis. Terima kasih Bu Iwin selaku moderator. Saya menghormati Bapak dan Ibu dosen, pembimbing dan penguji calon penelaah, seminaris, kemudian yang pertama ini kan secara masukan tadi ya. Untuk tujuan penelitian ini kan sudah dibuat 4 ya. Sementara di judul itu kan ada strategi gitu. Terus di di modul itu sudah ada alat analisis SWOT-nya. Jadi lebih baik ditambahkan satu tujuannya di terkait dengan strategi pemilihan enggak ya. Jadi kalau mau mempertahankan yang 4 ini tidak ada masalah juga. Jadi ada 5 tujuan jadinya. Karena kuncinya di strategi itu kan sesuai dengan judul. Tapi belum masuk di tujuan penelitian. Nah, jadi nanti bisa ditambahkan strateginya. Strategi pembinaan desa penyakit seperti apa. Nah, sebenarnya saya setuju dengan tujuan ini ya. Tujuan-tujuan yang dimunculkan di proposal ini. Cuma di metode penelitian saya belum melihat parameter yang mau diteliti apa gitu. Dari setiap tujuannya, manfaat dan program pembinaan itu apanya yang mau dilihat gitu kan, hambatan tantangan apanya, peran kontribusinya apa saja gitu, indikator keberhasilan apa. Kemudian biasanya kalau sudah ketemu indikator yang mau dilihat berdasarkan tujuan, ditentukan cara pengumpulan datanya dan analisis datanya. Yang paling penting sebenarnya alat analisisnya ya. Alat analisisnya apa gitu. Tapi kalau melihat di halaman 17 ya dari proposal ini arahnya ke penelitian kualitatif ya. Dimuncul apakah memang ini secara keseluruhan gambarannya kualitatif ya atau ke sosial kuantitatif yang bersifat deskriptif gitu kan. Itu harus dibedakan ya antara kualitatif dan kuantitatif. Jadi di sosial bisa kuantitatif, bisa kualitatif. Tapi kalau masih menggunakan kuesioner segala macam, itu kuantitatif arahnya ya. Tapi kalau sudah ke wawancara mendalam, observasi partisipan, itu ke kualitatif. Sebenarnya campuran bisa saja dicampur. Tujuan ini kualitatif, tujuan ini kuantitatif kalau mau ya. Tapi kalau tidak, misalnya semuanya hanya bersifat sosial kuantitatif, deskriptif ya istilahnya ya, juga bisa. Tapi yang mana yang mau digunakan gitu kan. Nah, kalau saya melihat ya untuk indikator keberhasilan itu kan kelihatannya ada bisa mengadopsi di halaman 14 itu ya. Di tinjauan pustaka Pak. Ya. Oke. Nah itu bisa jadi parameternya karena sudah mengolahnya aja. Ini sebenarnya lebih mengarah ke kuantitatif sosial sebenarnya. Karena ada indikator-indikator yang mesti digunakan. Seperti kita menilai keberhasilan tanaman itu kan ada acuannya ya. Kalau bisa mendapatkan itu bagus sekali. Yang tujuan 4 ada ini. Tujuan 5 menjelaskan peran kontribusi pemerintah. Ini sebenarnya bisa didekati dengan pendekatan analisis peran para pihak itu. Juga ada alat analisisnya kan, sampai dengan SPSS untuk mengukur, nanti dibuat dalam grafik itu ada. Saya filenya tidak terlalu bisa mengoperasikan ya peran para pihak ini. Tapi saya masih ingat ini pernah digunakan Bu Susi ya pada saat S3-nya. Jadi tinggal memasukkan nanti akan kelihatan setiap instansi itu yang paling tinggi perannya yang mana.
Jangan itu dalam bentuk grafik mirip analisis SWOT itu hasilnya gitu. Jadi bisa terukur ya. Nah tinggal nanti yang manfaat ini apa, yang hambatan tantangan itu apa nanti. Apakah bisa diformulasi seperti yang tujuan 4 ini kan formulasi ya, formulasi ada indikatornya tidak gitu kan manfaatnya, atau hanya bersifat deskriptif saja. Nah itu nanti bisa dicermati lagi ya. Oke. Untuk hasilnya atau untuk anunya apa. Nah di sini ada jenis data sebenarnya, jenis data ya. Di tabel 2 ya. Tapi agak tidak relevan dengan tujuannya. Agak tidak relevan nanti ini kan bisa ditarik lagi gitu. Nah ini yang saya maksud. Jadi kalau mau seperti ini jenis sumber data dan teknik pengambilan data, di data yang diperlukan itu dibuat tujuan dulu habis kolom nomor itu. Jadi dari tujuan 1 nanti baru kolom data yang diperlukan. Tujuan 1 datanya apa saja? Ini yang saya maksudnya. Tujuan 2 datanya apa saja? Tujuan 3 apa saja? Jadi harus tambahkan tujuan sini supaya jenis data itu mengacu pada tujuan. Jadi, nah ini kan sistematis jadinya bisa terukur ya. SWOT. Nah nanti tinggal analisisnya gitu kan. Instrumennya penting ya. Instrumen ini kan bisa kuesioner, bisa daftar pertanyaan. Ini belum ada instrumennya. Dan yang mau digunakan apa nanti? Untuk metode ya, nanti habis lokasi dan waktu penelitian, punya alat. Kalau tidak ada bahan, objek bisa alat objek penelitian. Karena kamu tidak penelitian eksperimen kan. Jadi penelitiannya manusia, jadi saja alat dan objek penelitian. Alat dan objek. Kecuali kamu menggunakan kualitatif, jadi survei. Tapi saya lihat kalau dari konten penelitiannya tidak mengarah ke kualitatif ya. Kualitatif. Tidak mengarah ke kualitatif lebih ke kuantitatif sebenarnya. Lebih menggunakan kuesioner gitu daripada wawancara mendalam di interview. Karena kalau kuantitatif kan kualitatif biasanya penelitian-penelitian yang menggali bagian terdalam ya dari masyarakat gitu kan, menggunakan informan kunci segala macam. Kecuali mau ke sana arahnya, nanti tinggal pilihan. Jadi mau kemana gitu lah. Kalau mau ke sana ya difokuskan lagi. Tapi biasanya kualitatif ini kewalahan di penyajian data. Ini kuantitatif kan persen tabel gitu kan. Tapi ya, di proposal yang harus disiapkan gitu. Kalau kualitatif proposalnya sederhana, tapi di penyajian hasil penelitiannya yang lebih rumit dalam tulisannya. Penjawab pustaka tidak dilengkapi saja ya. Begitu saya secara umum bisa ditanggapi. Ya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Hafiz, Pak Dr. Hafiz atas masukannya. Mungkin yang terkait strategi mungkin penambahan tujuan nanti setuju Pak atas masukannya, nanti akan ditambahkan terkait strategi dari pembinaan sendiri, atau mungkin nanti di poin 4 bisa dijadikan satu Pak. Biar tidak banyak anunya poinnya. Iya, artinya menentukan indikator dan strategi dari pembinaan sendiri. Kemudian memang banyak hal yang tidak ada di ini Pak, di dalam proposal ini banyak belum siap juga Pak, jadi mohon izin. Seperti kuesioner memang sudah disiapkan tapi tidak dilampirkan Pak. Mungkin itu saja dari saya Pak. Terima kasih atas masukannya. Nanti akan saya konsultasikan juga dengan Bapak Bimbing. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selanjutnya ada Bapak Dr. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya ini
desa penyangga ini ya, yang menjadi tempat penelitiannya Andini. Itu ada berapa desa tadi? Pokoknya Ada 5 desa yang Iya, menjadi 5 daerah desa. penyangga di Suaka Marga Satwa Pelihara. ini kalau saya lihat di gambar satu peta itu yang halaman 16 itu, apakah saya ini bisa baca karena petanya kecilan atau bagaimana? Ini yang di desa penyangga itu posisinya yang di mana itu saya belum bisa lihat gitu ya. Yang pertama mungkin petanya nanti yang disesuaikan ukurannya, kemudian juga layoutnya apakah sudah ada batas desa penyangganya itu yang dimaksudkan kan target tempat penelitian kan adalah di desa-desa Desa penyangga penyangga. itu. Nah, otomatis kan yang harus ditampilkan di petanya sih yang ada batas administratif desa penyangganya juga. Nah, saya di sini belum lihat atau saya yang tidak bisa lihat karena terlalu kecil. Terlalu kecil Pak, izin Pak. Sudah ada nih ya? Ada batasnya di sini, Pak. Ya? Oke. Isul mulai nggak usah. Isul pengolahnya tapi Oke. Nah, kemudian tadi dari ini menyambung Pak Hafiz ya, saya menggarisbawahi di peta di tujuan nomor 1 itu menganalisis manfaat dari program pembinaan masyarakat. Artinya kan kalau analisis manfaat ini berarti itu program itu udah jalan gitu. Nah, sayangnya ketika di bagian metode ya, potensi kegiatan-kegiatannya itu belum saya dapatkan apa sih anunya kegiatan yang sudah ada di situ sehingga perlu dianalisis manfaatnya. Misalkan program hibah apa misalnya untuk desa penyangga itu kan. Nah, mungkin itu yang perlu dipertajam nanti sehingga di yang tujuan 1 tadi bisa terjawab, karena kan memang sudah terlaksana ininya program pembinaannya, hanya saja sejauh mana manfaatnya itu yang perlu diukur. Berarti nanti di bagian metode kayaknya perlu ditambah juga nanti program-program yang sudah ada dituliskan, program ini apa disebutkan, hingga nanti ketika ke lapangan kan sudah fokusnya ke program yang itu aja. Misalkan dalam satu desa itu dapat 2 program, kemudian desa yang lain, nah itu mungkin ketika gimana desa A dalam desa B programnya sama tapi manfaatnya beda nanti, karena itu mungkin yang bisa saya tangkap dari 7 nomor 1 ini dan 7 nomor 2, karena mungkin dari desa yang 5 tadi mungkin beda-beda nanti manfaatnya atau hambatannya, mungkin secara teorinya begitu, karena faktor sosialnya tadi kan pertama kan, atau faktor alam dan lain yang bisa jadi manfaat atau hambatan di desa A dengan desa B itu berbeda walaupun programnya sama. Nah itu makanya perlu diperjelas nanti di metode sehingga di hasil dapat cerita panjang program ini itu. Kemudian seperti tadi sudah sama Pak Hafiz, jadi saya cerita dulu yang di metode ini di FGD di halaman 18 juga tidak terinci FGD itu siapa aja sih anunya. Oh sudah ada di halaman 19 ternyata.
Udah ya ternyata ya. Kelompoknya tapi kayaknya enggak ini. Sejak dimunculkan. Sebentar. Kan di 19 ini bunyinya FGD. Nah tapi ternyata di data sekunder itu dapat dari desa, dari kecamatan sama BKSDA. Nah ini apakah dia jadi Beda Pak. Kan penjelasan pertama tuh data primer melalui sampai ke FGD. Selanjutnya semacam pembahasan baru di luar 3 poin itu. Yang ikut FGD nanti siapa aja? FGD nanti lebih kepada kelompok. Di kelompok aja? Ya, kelompok aja. Ya, nah berarti mungkin yang di target 1 itu udah ada ya seluruh kelompok. Nggak perlu ini ya? Nggak perlu digabungkan nanti per desa atau di Per kelompok, Pak. per kelompok Per saja? kelompok. Per kelompok. Iya. Bukan 5 desa digabung nggak ya? Dua desa aja, Pak. Oh 2 desa. Iya. Oke. Terakhir ini di penulisan proposal contohnya di mana? Di bagian daftar pustaka. Kalau kita lihat di penulisan tahun ya, ini contoh di tahun aja, satu contoh aja. Misalnya siapa ini? Yang di paling bawah dari si Makinon dengan Nabila. Nah itu yang tahun ada yang pakai burung, ada yang enggak. Nah jadi konsistensi penulisan seperti dibilang Faisal tadi, dari awal ke akhir bisa dilengkapi lagi lah. Mungkin saya kasih tahu aja mau ini. Dan dulu mohon maaf, belum izin mau lanjut. Oh, ya kita maafkan. Berarti belum tentu dimaafkan ya Allah. Sama artis ya Allah, kita kan pejabat lagi ya Allah, kita harus. Kita ini Pak, dosen jelata. Sampai harus prodi dia. Udah ampi. Ibu PKK UPN. Pejabat Dan wanita. DWP. Jabatan wanita. Di monggo Pak Wisnu kalau ada acara lain. Kira Mas Fauzan sudah paham ya maksudnya apa, nanti tolong diperbaiki. Dari saya sedikit, nanti saya serahkan ke Pak Fauzan. Untuk terima kasih juga untuk Pak Hafiz. Untuk kebaikannya, Mas Fauzan, ini tolong objek penelitiannya itu diperjelas siapa aja, metodenya apa, kayak gitu tolong diperjelas. Misalkan dengan proposal sampling, siapa aja yang akan dijadikan responden, gitu ya. Terus kalaupun sudah jelas orangnya, berapa jumlahnya, kalau warganya sudah diketahui, berapa jumlah yang akan diambil untuk sampelnya, itu nanti tolong diperjelas. Waktu penelitian juga tolong diperjelas. Kalau di sini masih 2 bulan, nah 2 bulannya itu Terhitung. Pak ini mau dibawa Nanti minta di tolong. diantar aja ya. Baik. Tolong diperjelas 2 bulan itu dari bulan apa sampai apa. Nah itu bisa kami jadikan untuk menuntut seminaris. Kalau hanya 2 bulan kan saya kan 2 bulan Bu, saya mulainya ya, tolong diperjelas dan tolong dibuatkan timeline-nya juga Mas nanti. Gitu. Dalam berapa bulan itu apa saja yang akan dikerjakan, jadi jelas di akhir aja jadi lampiran, dan kuesionernya juga tolong dilampirkan. Terus itu kemudian untuk perbaikan di tulisan sudah saya koreksi di sini. Lalu untuk gambar dan APL itu harus disebut dalam draft, dia tidak bisa lepas. Kalau ini seperti gambar 1, dia tidak ada nih di keterangan ini. Gambar 1 itu menjelaskan apa, jadi nama gambar ini harus disebut. Ini apa? Oh, di atasnya. Ya, pokoknya dia harus masuk dalam draftnya. Gambar 1 itu menjelaskan apa.
kalau di sini kan peta situasi lokasi daerah penyangga kawasan suaka itu ya. Jadinya kalau dijelaskan di sini ini apa? Atau dia langsung di dalam kurungnya gambar satu misalnya. Oh iya. Atau di setelah desa Sambur ini yang kalimat pertama di paragraf pertama alinea pertama ini penelitian akan dilakukan di daerah ini berapa dan desa Sambur dalam kurung gambar satu itu juga. Jadi di sini nih itu yang sekarang tolong jelas. Kemudian ini ada tabel yang tidak terbaca. Ini apa nih Mas? Saya lihat yang versi besar. Ya, ini kalau memang informasinya penting dikeluarkan aja. Jadi dibuat tabel terpisah biar ini jelas terbaca. Kalau tidak jelas, maksudnya tidak penting banget, dihilangkan aja. Jadi yang di sini yang beda ini yang penting-penting biar lebih jelas lagi. Ini memang tidak terbaca. Jadi Pak Adris memberi saran kan, ya memang tidak terbaca. Tabel juga nanti tolong disebut dalam kemudian untuk pustaka ini sudah lebih dari 15, oke. Cuma ketika menulis nama yang panjang itu disingkat ya kayak Gunawan Hendra, namanya Hendra Gunawan kan. Iya. Nah itu Gunawan gitu ya Mas, yang Smart ini Smart Harun Krisnawati ini kayaknya namanya memang Harun Krisnawati itu yang dipakai, berarti yang Krisnawati hanya benar saja, jadi disingkat kayak Sambas Busmi juga ya. Nanti tolong perbaiki tahunnya nggak pakai kurung. Terus untuk publikasi jurnal nanti tolong ditambahkan karena memang yang diminta adalah 50% lebih itu jurnal. Kalau nanti di publikasi itu 80% untuk jurnalnya minimal, jadi silahkan ditambahkan. Dan sitasi itu merupakan bagian dari kalimat. Jangan menulis kalimat titik sitasi titik ini di sini masih ditemukan ya dalam menurut itu masih seperti itu. Jadi sitasi itu masuk ke dalam kalimat. Kemudian ada kalimat juga yang masih menurut Kakuti titik 2006 titik sudah itu aja, itu belum memenuhi kaidah untuk kalimat. Jadi harus ada subjek dan juga objeknya. Kalau yang sitasi ini keterangannya nanti masuk sebagai bagian dari kalimat. Kalaupun ini yes, kayaknya menurut sampean yang halaman 22 itu menurut Kakuti 2026 kegiatan yang paling penting seperti ini kalimat yang bisa sampaikan oleh Kakuti itu berikutnya. Nah ini jangan titik koma terus pakai huruf kecil, bukan huruf besar. Kalau pakai titik dan kemudian kegiatan yang paling penting itu dimulai dengan huruf besar, itu berarti dia kalimat. Iya. Nanti tolong seperti itu. Saya kira itu perbaikannya. Untuk berikutnya, akan kepada Pak Dokter. Terima kasih Bu Wiwin PhD atas tugasnya untuk melaksanakan seminar ini. Terima kasih juga kepada Pak Dr. Hafiz yang sudah menghadiri ini serta rekan-rekan mahasiswa dari seminaris yang sudah hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah. Dari apa yang sudah disampaikan oleh dosen tadi, baik Dr. Hafiz, kemudian Dr. Lidi Sahu kita, kemudian Ibu Wiwin PhD, saya kira itu sudah dicatat semua ya. Jadi memang apa yang disarankan itu saya kira untuk melengkapi, mempertajam proposal yang disusun saat ini. Saya mungkin menanggapi hanya dua hal.
Yang pertama tadi terkait dengan tujuan, saya kira jangan lebih dari 4 lah ya. Nanti digabung kalau memang dimungkinkan, kalau tidak nanti kita pilah mana yang kira-kira lebih penting. Karena tadi betul strategi, maka tentu tujuan terakhirnya atau keempatnya adalah bagaimana nanti penyusunan strategi sehingga pembinaan ini menjadi lebih baik lagi, yang bisa juga digunakan oleh birokrat dalam rangka untuk meningkatkan kualitas kegiatan mereka. Dan yang kedua, saya sepakat tadi per item itu dibuatkan metodenya ya. Jadi dan ini sebenarnya mix saja, nggak apa-apa. Kalau di dalam tulisan ini saya lihat memang dia lebih kepada kualitatif ini. Ada proses wawancara mendalam gitu ya, ada observasi lapang, ada FGD. Ini saya kira FGD juga kita akan menggunakan metode yang bisa dinilai nanti. Berarti ada gabungan nanti ya antara kualitatif di wawancara mendalam tadi. Nah, tinggal nanti membagi ini ya, membagi tujuan satu tuh misalnya menganalisis manfaat. Nah, ini manfaat tentu wawancara mendalam saya kira ya, dan bisa merasakan itu. Jadi metodenya nanti ya wawancara mendalam. Jadi bisa aja tadi metode yang ada itu nanti di split lagi gitu. Untuk mencapai tujuan satu akan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu wawancara mendalam, deep interview kepada para peserta atau objek dari penelitian ini ya. Nah, kemudian hambatan dan tantangan boleh jadi saya kira sama ini ya, atau nanti dijadikan satu aja nih, menganalisis manfaat, hambat, atau misalnya menganalisis hambatan, tantangan, dan manfaat. Ya. Jujur aja lah bahasa Indonesia manfaat. Manfaat. Tanya mengenal nadine. Manfaat ke manfaat ya kan? Ingatan Yuti jenderal Profesor Yuti. Portugal suruh ulang udah ini kita apa juga Portugal. Terjadi orang itu kan Portugal. Kita kan membacanya Portugal, ya lo bagi kita kan Portugal, kayak ya bukuan dulu kesalahannya sama gitu. Biasanya kalau begitu. Iya, kita sudah terbiasa gitu kan, anunya jadi F. Orang Banjar, orang Sunda, orang Makassar. Nah itu yang Khas, F ya. sama P terbolak-balik. Iya, itu yang makanya waktu kami kursus bahasa Inggris itu kan, wah dosennya tuh bukan kami ya, suruhnya ngulang. Kali ini terpaan, refleks aja gitu loh. Kadang menganalisis dengan baik. Nah jadi nomor 1 ya tadi ya, gabung aja dulu 1, 2. Kemudian menjelaskan peran dan kontribusi peran. Nah ini kan berbeda lagi objeknya nih. Ya berbeda lagi objeknya, lalu metodenya juga beda nih, ya kan? Kalau peran ini nanti ada pendekatan yang bisa dibuat menjadi kuantitatif ya, Pak Hafiz ya, dikuantitatifkan ya, yang ada apa itu? Saya lihat sudah banyak dipakai di sini untuk menilai peran. Kan ya, aja nih kontribusi pemerintah, lembaga non pemerintah nih apa saja yang ya. Bisa juga dugaan saat ini kontribusi pemerintah itu siapa saja, misalnya BKSDA, ya, kemudian dinas kabupaten yang ada kan pemerintah tuh. Oh iya, ada dari Barat juga dari Barat. Nah, lembaga non pemerintah misalnya nanti siapa yang situ pernah hadir LSMK, ya kan? Yang kegiatan kita kemarin kan bisa masuk ke situ juga. Kemudian Iya, tadi kan Pak Tis juga bisa.
Nah, kalau nomor 3 ini saya kira mereka menjadi subjek ya, tidak objek nih. Karena mereka nanti menjadi masyarakat menjadi objek kan di dalam. Untuk penelitian ini saya kira dia juga jadi subjek gitu ya, sebagai pelaksana gitu. Kalau pemerintah ini kan lebih kepada kebijakan ya, dia tidak melaksanakan secara faktual, dia hanya melaksanakan kebijakan. Bahwa kebijakannya ada nih, ini siapa yang mengerjakan. Nah, pemilihan kelompoknya ini memang di kebijakan, tapi ketika yang bekerja terhadap program itu ya tentu kelompok yang terpilih tadi ya. Nanti dipertajam lah ini ya. Kemudian indikator keberhasilan ini saya kira ada metodenya tersendiri ya. Nah itu digunakan aja untuk menentukan indikator keberhasilan akan menggunakan pendekatan ini. Itu artinya maksudnya itu. Kan ada peraturannya nih kan untuk indikator keberhasilan. Nah itu gunakan pendekatan ini. Dan keempat tadi untuk strateginya ya. Nah jadi dipertajam, kemudian nanti dibikin aja langsung nanti lampirannya. Nah kalau perlu nanti lampiran itu bawa ulang lagi nanti kepada penapis, ke Dr. Trisno. Konsultasi. Nah konsultasi ulang nih, agar kamu di lapangan nanti itu udah susah. Nah ini kan karena terus terang bukan aku tidak mampu, tapi kan aku ini baru balik dari siapa tahu ada pendekatan terbaru yang sudah mereka kerjakan di sini, termasuk Dr. Wiwin kan, gitu ya. Jadi itu nanti dibawa, lalu nanti setelah itu baru ke saya sebagai finishing touch-nya sama dengan ibu pembimbing kedua ya. Jadi ibu tugas pembimbing kedua dia lebih banyak kepada bagaimana pemaparan ya. Kalau pertama itu biasanya ke metodologi dan apa analisisnya. Bagian tugas dulu tahu nggak tahu sekarang masih begitu kan bis? Nanti antara pembimbing pengatur. Iya kan? Jadi kadang-kadang bermuyak lagi kan mengisi huruf apa segala biar jadinya kan. Saya kira pembagian namanya mengurangi beban lah ya. Tapi kalau ketemu di sini langsung dicoret di depan kan, membaca dicoret di depan gitu. Nah jadi itu akan memudahkan nanti bagi seminaris dalam pelaksanaan di lapangan. Waktu penelitian tuh minimal 3 bulan. Jangan 2 bulan tuh ngerjain apa? Jadi bulan pertama itu persiapan seminar, di lapangan 1 bulan, hitungannya analisis pengolahan apa 1 bulan. Kalau yang harus 2 bulan tuh menggawe apa kelas 2? Kalau S1 mungkin diperkenankan karena dia hanya untuk mengetahui ya, paling tinggi dia akan mengidentifikasi. Belum sampai klasifikasi belum sampai dia. Apalagi menganalisis gitu. Kalau S2 kan harus menganalisis ya, menjelaskan peran mungkin peran para pihak yang sebenarnya yang dimaksud ini ya. Jadi itu menurut saya yang penting. Dan yang terakhir saya kira tadi tentu perbaikan tulisan ya, pengutipan apa segala itu nanti dicek lagi dengan pustaka, daftar pustaka, juga sudah nih ada yang kurang kah gitu ya. Saya kira itu ya yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini, dan kita berharap ini segera diperbaiki, lanjutkan di penelitian sambil juga ngambil data. Saya kira nggak masalah karena juga di lokasi kerjanya sendiri lebih cepat. Misalnya saya 2 bulan bisa selesai, nggak apa-apa, udah selesai. Tapi kan proses nanti pembahasan di sini gitu ya, seminar hasil, saya kira 3 bulan juga ya. Kira itu ya, saudara seminaris, saran-saran dari kami. Sekali lagi kepada Bu Wiwin, terima kasih untuk waktunya, dan juga Pak Dr. Hafiz dan Dr. Trisno atas kesempatan yang diberikan kepada bimbingan kami. Mohon maaf kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
April ya? April. Selesai ya? Insya Allah. Hasil Ya sudah. Aprilnya bulan apa nih? di Februari. Oh ya sudah, cocok sudah. Minggu kedua. Ya, April minggu kedua. Jadi minggu pertama sudah masuk. sebelum lebaran. Sebelum Habis. lebaran Ya. aja. Ya sebelum lebaran karena setelah lebaran saya kemungkinan pas awal lebaran mungkin saya sudah berangkat mau ngecek cucu di Belanda. Nyaman sedikit. Kalau kepala balai Alipannya izin apa segala. Musik seni ya di sana kayak gitu. Anu sekalian apa namanya sekalian tulip. Oh iya, iya. Belanda. Ya kan? April. April untuk daerah utara itu musim semi itu indah-indahnya. Iya. Tiketnya mahal-mahalnya itu. Tapi sudah beli tiket sudah. Oh iya. Iya, sudah beli PP. Sampai tanggal berapa itu Pak? Saya kayaknya sekitar hampir 20 hari kayaknya. Nggak tahu di sini harus apa pencet orang aja lah. Kalau saya izin-izinan, kalau di Jakarta nggak mau izin pulang balai dicari ya kok. Tinggal HP aja di sini. Oh itu nggak perlu tinggal HP Pak, tinggal masuk ini, masuk apa akunnya Pak Mahfud bisa. Oh iya, HP-nya HP yang HP kalau yang pegang sini dia keluar. Ya lah, keluar dari akun Semari ya. Iya. Keluar dari akun Semari, jadi tinggal masuk akun. Udah mau HP 2 Bang. Nggak harus dulu Pak, saya masuk ke akunnya Bapak aja bisa. Oh gitu. Tapi akun saya terkeluar gitu. Oh iya. Jadi bisa. Bisa begitu IT-nya. Canggih loh, ngomongin untuk aja mana tahu. Iya. Karena pernah saya lihat foto saya itu, loh kok Mas Nardi di situ? Ternyata dia salah masuk akun. Masuk akun ke Google ini. Iya. Itu bisa. Bisa dia. Yang penting pekerjaan selesai. Iya. Baik. Itu ya Mas Fauzan ya nanti Iya. kalaupun mengejar itu kita hybrid juga tidak apa-apa ya Pak ya. Iya, nggak Biasanya apa-apa. sebelumnya, Iya. tapi nanti komprenya Komprenya aja ya. Komprenya masih April udah masih balik. Ya. Kan nggak April kan tadi kan? Nah, Insya Allah. Itu hasil. Terus hasil. ya benar hasil sekaligus nanti komprenya nanti masih ada saya. Saya tanggal 20-an udah balik. Oke, atau kalau Mas Fauzan mau mengejar cepat, ya itu. Kalau seminar bisa hybrid nggak masalah kita. Seminar. Atau yang ya, tapi kan sebelum lebaran kan 10. 10 ya, saya berangkat tuh mungkin tanggal 8 ya. 8 pas libur sudah kan itu kan? Lebaran di sana lah. Lebaran di Jakarta sehari, Langsung berangkat. besoknya berangkat ke Belanda. Anak pian di sana. Di sana. Sekolah apa? Lebih keluarga di sana. Oh iya. Kerja. Kerja dia suaminya orang sana memang. Cuma juga hibrid juga. Nanti ibunya Jawa, bapaknya Belanda gitu loh. Cuma lebih memilih tinggal di sana. Nah, cuma wajah dan anunya Belanda juga ya tetap gitu loh. Ada empat mamanya. Kalau cucuku nih yang binian empat bapaknya, yang lakian empat mamanya. Oke, baik nanti kita sketchingkan aja lah. Yang penting penelitian ini selesai Selesai. Insya Allah. dengan cepat. Ya, Pak Fauzan ya. Pergi, Bu. Yang ketiga tadi nih Bapak Ibu semuanya adalah seminar proposal Mas Fauzan. Alhamdulillah, semoga nanti juga penelitiannya lancar. Amin. Kita akhiri kegiatan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Jadi kita beri applause. Mau foto? Foto dulu foto. April. April. Member terus. Ya. Ini satu gengnya sudah selesai dua. April. Kurangi ke lapangan. Ya. Oke. Ya kita foto dulu. Warnanya nih kan. Lagi libur nih. Oke, mari Pak.
Ayo Pak Dr. Hafiz. Nanti tolong untuk Pak Trisno nggih. Mas Rosan tolong diantarkan gitu. Nah, punya Pak Krisna nanti antar ke mobil. Si Anu aja minta bantu. Iya, sama. Bu Aska atau si Anu kan? Tika masuk. Nah, ini harus terdokumentasi karena apa namanya? Masuk dulu. 1, 2, 3, 4. Nah, mana lagi? Anu tuh. Aska. Oh, kamera Aska kah? Oh gitu. Pakai sini berarti sedikit nih. Nah, masuk ke tengah ada? Nih, ini kan? Kada Pak. Oh, ada. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Jadi ada kasih grup. Selamat pada Ojang. Jadi itu ada doa kawan lah. Ya, balik. Iya Bu. Iya. Bapak dia terima. Oh, gitu. Maria. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Hafiz. Siapa lagi yang kuliah? Yang kuliah pulang hanya adalah Kerja Pak di Talan habis belum naik. bagus juga. Paling ke mana tahu jadi anu ya Allah. Maaf enak. Kalau dia kan sepuluh dengan buat kami kredit itu dia nggak mesti juga. Sorry rezeki. Oh iya. Masuk terus no? Ada kesulitan dia lapangan belum? Sekali pernah belum ketemu oke. Iya lah Pak. Jadi rencananya kemungkinan besar kami itu isok rasanya pagi. Kalau kan nggak tanggung kalau KPN kan sudah tuntung jarak tapi di mana jalan. Nah kami lihatin pas malam KPN antar anak sekolah ke Semarang. Jadi Senin aja kalau kami. Dan si anu kasih bener nih lambang kan ya. Mana aja orangnya Pak? Ya, kenal aja juga orang kemudian udah tahu itu mau itu. Apa ngarannya kegiatannya ini apa? Dan udah belum lagi belum pernah ketemu lalu motivasinya kayak apa? Karena aku harus mempelajari juga. Anaknya itu sini lah. Jadi berarti metodenya beda kalau gitu enak. Nah, jadi kita mencoba beradaptasi dengan metode kita gitu. Agar tetap tujuan kita keberhasilan mereka tuh bisa tercapai gitu. Untuk anak-anak Pak, kita anak-anak kelompok yang Ya, ya. Sekarang satu aja. Iya. Dari Tahu aja. oh